surga, kami ingin mendengar firman Tuhan. Telah membuka hati, hari ini harus mengerti apa yang kita hidup, kenapa tujuan kita sedang ada di sini, untuk masa depan apa yang lakukan. Tuhan berikanlah hikmat supaya mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sukacita. Amin. Oleh karena suasana atau oleh karena Tuhan, oleh karena jelas. Saya sukacita karena ada yang cantik. Saya sukacita oleh karena yang ada. Sebelumnya saya mau tanya, coba konsentrasi ke depan. Di sini ada dua orang, ada seorang pengemis Raja Lazarus, ada lagi orang kaya. Saudara tahu Lazarus kemana, saudara? Ada yang pernah memikirkan kenapa dia masuk ke surga? Alasannya apa yang dia masuk? Setelah membaca Alkitab kan ketahuan kenapa dia masuk surga. Saya tahunya hanya dia pengemis, menerima makanan sisa, apalagi seperti katakan anjing. Apa yang berbuat baik bagi Tuhan? Kok bisa masuk surga? Ayo coba sedikit buka mata sedikit. Orang kaya menurut Alkitab dia pakaiannya sangat linen itu maksudnya halus, ya. Jadi banyak makan bersama dengan orang temannya. Kalau menurut bahasa Korea, dia suka mencari teman-temannya melalui SMS. Kalau bahasa sekarang, dia karena banyak uang, jadi mencari temannya makan bersama. Tetapi kenapa dia masuk ke neraka? Kenapa? Karena dia melihat seperti Lazarus di pintu, selalu orangnya miskin, tetapi tidak memberi makan. Nah, ya, oleh karena itu dia masuk neraka, padahal dia anak buahnya Abraham, berarti dia percaya Tuhan. Nah, tidak berbuat baik, misalnya Lazarus, kok bisa masuk surga? Tapi pakaiannya agak istimewa, yang kelihatannya lebih cantik, atau dia sangat yang dia suka mengundang teman-teman orang kaya makan bersama, SMS. Apakah dia alasan cukup masuk ke neraka? Mari coba lihat komunitas. Ada yang bisa jawab? Kalau sudah membaca ini kan jelas. Saya singkat saya bicara. Banyak orang katakan dia masuk surga. Berarti orang miskin semua masuk surga? Berarti saudara semua masuk surga? Karena saudara semua miskin, uangnya nggak ada. Jadi otomatis masuk mendapat sertifikat surga karena jelas miskin. Apakah ya? Kalau seperti saya, pakaiannya ini mahal ya, walaupun kelihatannya jelek, tapi ini mahal. Oh, seperti pakaian mahal, apakah bisa masuk ke neraka karena pakaiannya? Saya juga sering SMS makan bersama dengan hamba Tuhan untuk bukan hoya-hoya, tetapi ya saya sering makan bersama. Justru mulutnya maju karena banyak makan. Jadi dunia hamba Tuhan kalau mulutnya maju semua masuk ke neraka. Iya betul. Yang
yang jujur aja, jangan senyum-senyum, jangan terlalu giginya kelihatan untuk senyum. Gara-gara saya senang sekali saya masuk ke surga karena ibu saya sangat miskin. Otomatis saya mendapat sertifikasi masuk surga. Apakah justru itu saudara senang sekali? Mulutnya sampai di sini karena yakin masuk surga karena saya miskin. Apakah ya? Coba kita bicara sebelum melihat. Coba kita. Saya kira kok bisa masuk Lazarus? Kok bisa masuk surga? Ayo kipas angin, sibuk sekali kipas angin, tapi nggak mau jawab. Ayo bangsa laki-laki ini. Ayo satu orang, ya etika pura-pura coba tanya, walaupun nggak jelas tapi pura-pura katakan. Saya yakin saudara salah jawab, tetapi ya nggak enak kalau nggak jawab. Ya, waduh, namanya siapa ini? Hah? Melon. Kenapa jawabannya nggak sih? Heran juga. Saya tanya ini jawabnya dari sini. Ini stres saya ini. Di atas, kalau kita tahu bahwa Lazarus itu orang miskin, tapi kalau dia tidak punya iman kepada Tuhan, tidak mungkin belum tentu dia bisa selamat. Lalu kita tidak bisa bilang walaupun orang semua itu orang miskin tidak mungkin dia akan masuk surga. Tapi dia harus mengimani kepada Tuhan untuk dia selamat. Enggak jelas karena dia mempunyai iman nggak tulis. Lazarus hanya tulis itu pengemis. Jadi nggak bisa makan setiap hari 3 kali karena hanya kita yang mempunyai iman atau dia seperti ini nggak tahu. Kalau menurut kita nggak jelas dia punya apa yang lakukan. Apalagi laki-laki yang itu jelas dia mengerti Abraham, Bapak Abraham, berarti dia percaya Tuhan sebagai orang kaya. Tapi kok masuk surga neraka, apa yang kesalahannya? Ya sombong sih, kalau saudara juga sombong kan, termasuk namanya sombong kan jelas kadang-kadang. Jadi oleh karena sombong jadi harus masuk neraka, terlalu gitu menurut saya. Dia memang telah melihat miskin yang Lazarus tidak memberi sesuatu. Itu juga menurut saya bisa mencari alasannya. Tetapi terlalu gitu. Masa sedikit makanannya nggak jelas kan harusnya dia masuk surga. Coba saudara, sangat penting bagi saudara dan saya. Coba perhatian saya. Nah ini membaca Lukas pasal 16 ayat 19 antara 24. Yang 19 dibaca dari laki-laki 24 dengan perhatian dalam asal jangan baca tapi mengerti maknanya apa. Ayat 19 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Nah, tadi kunci yang ayat yang 19 pakaiannya luar biasa. Saudara pernah dengar ini pakaiannya kira-kira 1M jas itu? Kalau dia pakai jas 1M, saya menurut wah ini terlalu mahal. Pakaian seperti ini itu enggak alasan dia masuk neraka. Maksud saya seperti itu. Ayat 20 1, 2, 3. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya, kalau dia sedang di pintunya orang kaya. Ayat 21 1, 2, 3. Dan ini menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah itu menjelaskan dia orang miskin. Ya, sampai anjingnya muncul berarti bukan maksud tujuannya anjing tetapi sangat yang orang miskin. Ya. Nah ayat 22 1, 2, 3. Kemudian marilah orang miskin itu lalu dibawa oleh
mati, di kelihatannya malaikat berarti dia masuk ke surga. Ya, ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia menghadap ke atas dan dia melihatnya apa dan harus duduk di pangkuannya. Ya, sangat jelas di sini dia sebagai orang dilihatnya Abraham, berarti dia percaya Tuhan, tetapi sedang di mana? Kelihatannya menderita, berarti dia sedang di sangat jelas sampai di sini, saudara. Amin. Amin. 24. 1, 2, 3. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan junjangnya dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, dia sedang di neraka, sangat kasihan. Karena kenapa? Ya kita saudara bayangkan, kalau bukan dia orang kaya, saudara dan saya juga masuk ke neraka, ini yang sangat singkat, tetapi kita nggak bisa mengungkapkan seperti apa yang terjadi di neraka. Ya ayat, sudah selesai. Harusnya cukup lebih panjang, tapi nah, orang kaya dan miskin itu sangat relatif. Coba lihat saya gajinya misalnya 1 M 1 bulan, ya. Tetapi saudara atau teman orang Korea, dia gajinya 1,2 M. Saya sendiri miskin. Karena kenapa? Dia gajinya lebih banyak daripada saya, merasa ini orang miskin. Kayaknya belum betul karena nggak pernah menerima gaji aku ya. Saya ulang lagi, ini kan hanya umpamanya. Ya ini yang misalnya ini terima gaji setelah dapat kerja, gajinya 1 bulan 10 juta. Sama-sama wisuda karena, tetapi dia kerjanya satu tempat, dia gajinya 1 juta. Ya, tapi bukan tinggi atau kecil, tetapi dia merasa saya orang miskin karena dia lebih. Jadi itu namanya gaji tatanan relatif, paham ya? Jadi bukan tergantung kaya atau enggak, tetapi banyakkan orang relatif, maksudnya dia lebih gajinya lebih tinggi daripada saya, berarti dia sendiri, wah ini orang miskin. Karena kalau teman saya gajinya tinggi, kok saya gajinya rendah. Padahal dia gajinya 1 M. Justru itu saya bilang relatif. Ya. Jadi dia orang kaya apa? Berpakaiannya jubah ungu, kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan setelah WA, SMS kepada teman-teman. Mari kita kumpul di Resto Cenggiwa karena banyak orang kumpul di situ untuk makan bersama karena makanannya istimewa, makanannya enak sekali. Setiap hari gitu. Ya. Nah, pengemis Lazarus 1, 2, 3 badannya penuh berbalik mengerti bahasa Inggris? Yes. Wah, luar biasa. Tapi asal baca atau asal mengerti? Ya pokoknya mengerti ya? Yes. Ya broken beautiful, makanannya setelah pecah jatuh, it come from the table of the man over. Dia orang kaya, sisa-sisa turun, dia sebagian sisa makan. Oh, mengerti. Malahan anjing-anjing datang dan menjauh. Sangat miskin. Kita ketahui.
Ya, itu pertanyaan saya kepada saudara, karena mungkin tidak pernah melihat dia apa yang berbuat baik. Mungkin aja. Dia mempunyai iman, tidak jelas. Dia membagi, memberi kepada orang lain, tidak jelas. Kok bisa masuk? Ya, orang kaya masuk alam itu namanya neraka. Orang kaya sangat menderita karena tempat neraka kita nggak usah ungkapkan, karena kenapa? Kita sudah tahu melalui Alkitab sangat jelas di saat apabila menderitalah. Ya, saya lewati. Nah, setelah dia ada di berada supaya memperingati, karena anak saya atau adik saya dan lima, tolong dan suruh ke sana memberitakan Injil, jangan masuk ke neraka. Nah, itu maksudnya. Sampai di sini paham, saudara? Nah, bilang apa? Tidak usah seperti itu, karena dunia itu banyak STT kanan, banyak hamba Tuhan yang baik. Dengan jelas dia seperti sangat jelas. Dunia ini setekanan banyak sekali, kenapa kamu yang harus turun? Enggak usah, karena mereka telah mendengar setekanan orangnya baik, pasti mereka bisa memberitakan Injil kepada dia. Amin. Nah, pengemis Lazarus, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarangnya mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lewat. Ini gak penting. Nah, hari ini penting. Ini penting, saudara, kalau ini mengerti luar biasa. Mulai pasal 16, Tuhan Yesus mengajar kepada murid. Jangan lupa. Ini kan sedang kita menceritakan pasal 16. Sampai di sini paham ya? Paham. Bahasa saya penafsir yang bahasa saudara. Ya. Seorang kaya ini ada mempunyai bendahara. Ini orangnya enggak jelas. Ini kurang bagus. Saudara, perhatian saya, ya, dia seorang bendahara, jadi dia menghamburkan, maksudnya uangnya habis tanpa izin dari majikannya, bosnya, ya. Uangnya bukan dia punya uang, tetapi dia sebagai bendahara seperti kasir gitu, dia habis pakai kemana dia apa yang dia suka. Banyak orang menceritakan bendahara ini nggak benar. Akhirnya mendengar sampai bosnya. Tanggal tahun ini, bulan Desember kamu kena PHK. Karena saya mendengar kamu tidak jelas untuk pekerjaannya, akhirnya kamu lebih bagus berhenti. Sampai di sini, Pak. Ya, kalau kantuk, ya jelas kantuk aja. Matanya kantuk juga enggak begini. Nanti enggak tahu apa maksudnya. Sedikit hormati kepada saya. Ya, walaupun saudara enggak suka sama saya, ini waktunya untuk mendengar firman Tuhan. Kalau waktu mendengar firman Tuhan harus waspada, harus perhatian. Ya. Amin. Setelah itu dia kena, ya berarti tahun ini saya akan kena PHK. Coba saudara perhatian. Setelah itu dia membawa, karena atas nama ownernya tetapi atas nama bendahara, dia memanggil orang-orang utangnya kepada perusahaan dia atau di ownernya. Kamu utangnya berapa kepada dia, ownernya? 10 juta. Ya wes. Masa tahu wes? Masa saya tahu wes? Itu responnya jangan dia. Saya orang Jawa sekarang.
nggak usah sampai haleluya. Tadi saya bilang 10 juta atau 100 juta? 10 juta. Salah 100 juta. Nah, kenapa tepuk tangan? Berarti kamu bikin surat perjanjian lagi 100 juta, ya wes 50 juta aja. Karena dia masih ada hak atau kuasa untuk memberi surat untuk utangnya ini 100 menjadi 50, masih dia kuasa. Perhatian, pasti saya akan tanya kepada saudara. Ada lagi Tuhan. Ini berapa? 80 juta. Oh, dia juga kurangi 50 juta. Jadi seorang dua orang banyak utang, 100 menjadi 50 juta, 80 juta menjadi 50 juta. Waktu banyak beruntung. Dia bikin surat materi dengan notaris, udah selesai. Honornya setelah dengar, harusnya apa itu orang ini? Orang jahat. Kok tanpa ketahuan saya, kok kamu bisa beri sama sekali diskon begitu banyak? Nah, ini orangnya nggak benar, orang jahat. Tetapi apa yang lakukan? Orang ini bagus. Memuji kepada dia. Nah, saudara, ada yang tahu justru itu tadi saya konsentrasi kepada saya karena ini yang mau tanya. Kenapa majikan atau ownernya memuji kepada dia? Coba. Ceritanya sudah jelas kan? Utangnya turunin. Tetapi sebagai orang jahat memberi surat baru perjanjian 100 menjadi 50. Tetapi kenapa dia memuji kepada yang tukang bandara orang jahat? Mari. Saya tahu pasti saudara jawabannya nggak jalan, tapi pura-pura coba tanya supaya suasana lebih bagus. Ayo. Kalau saudara 16, pasal 16 itu jawabannya sangat jelas, saudara. Ada alasannya apa? Aduh, Gusti tahu nggak ini Gusti? Orang Jawa tahu Gusti. Orang Gusti itu adalah bahasa Jawa, itu adalah Tuhan. Saya panggil Tuhan orang istri kenal. Tujuannya sangat jelas, tapi ini nggak tahu, nggak pernah baca, jadi semua melihat aja. Coba lihat. Coba lihat. Mari di situ. Ya, bangunin, coba. Kenapa memuji kepada dia? Karena setelah PHK, ya setelah PHK berarti tahun baru untuk mencari uangnya susah. Ya, untuk ya segala untuk dia, maksudnya dia PHK juga susah karena gajinya 150 satu bulan. Seorang orang setelah wisuda, saya tanya, kamu gajinya berapa? Pak Yun, saya gajinya 250. Masa 2,5 juta kali? Enggak, di sini 250. Masa kamu gajinya cuma begitu? Nah, karena hanya part time. Jadi ya sekali jam 50.000. Setelah 1 minggu sekali dapatnya 250. Saya marah, kamu berhenti aja. Hah? Kenapa gaji 250 masih kamu kerja? Oh Pak Yun, ini masih susah mendapat kerja kayak gini. Kenapa saya bicara tentang lupa. Nah, oleh karena itu saudara, dia tahu setelah saya tahun baru, tahun ini pasti kena PHK, berarti tahun baru saya tidak dapat uang karena di sini gajinya enggak ada. Nah, siapa tahu saya keliling 50, diskon 50, kemungkinan dia bisa bantu saya. Paham kan? Paham? Jelas, ini sangat penting saudara.
Karena setelah kena PHK tahun ini, tahun depan saya tidak dapat gaji yang baru. Karena dunia sangat buruk, tidak bisa kerja mendapat gajinya. Ya. Oleh karena itu siapa tahu, dia bilang menurut kita, siapa tahu saya keliling kepada mereka. Mereka itu adalah 100 menjadi dia 50, siapa tahu dia bantu saya. Nah ini masih belum paham, justru itu saya sedikit suaranya agak keras. Kenapa Tuhan Yesus memuji kepada dia? Karena hari ini bahasa saya kurang sedikit ya, tapi saudara coba membuka inspirasi saudara. Maksudnya begini, kita dunia itu sedang kerja seperti orang kaya, seperti orang miskin. Ini bagi orang kaya itu sangat yang perkara yang kecil. Perkara yang kecil juga dia menurut pandangan Tuhan dia sangat setia. Masih belum paham? Nah, setelah kita dunia ini sangat harus setia walaupun perkara yang kecil. Kenapa? Kita harus memikirkan masuk ke surga. Amen. Oleh karena itu pengemis atau rasanya bukan inti atau tujuannya, tetapi oleh karena membawa 2 orang harus setia kepada Tuhan walaupun dia miskin atau orang di depan juga harus perhatian. Amen. Setelah mendengar firman Tuhan harus setia, harus sering mendengar. Karena kenapa kita sangat jelas itu bukan hanya dunianya, bukan hanya ini aja. Dunia ada lagi ke surga. Oleh karena itu kita harus lakukan berbuat yang baik dunia ini. Tujuannya seperti itu. Amin. Mengerti? Amin. Mungkin bahasanya saya kurang, justru itu coba lihat. Nah, Lukas pasal 16 mulai 10-14. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, mempergunakan mammon yang tidak jujur. Satu lagi ada bahasa sangat susah, mammon yang tidak jujur. Kalau tahu saya kasih uang kepada saudara 200. Ini maksudnya apa? Nanti saya tidak ada bensin karena mempergunakan uang dengan tidak jujur. Nah itu maksudnya apa itu? Tidak mengelola uang dengan baik. Bohong. Nah, kalau saudara jawaban seperti itu, saya buktikan saudara tidak baca Alkitab. Alkitab sangat jelas di sini. Kenapa mammonnya enggak? Ya, saya tahu ini enggak jelas, tapi saya tanya. Harta benda dan kekayaan dibayangkan sebagai oknum yang berpengaruh buruk. Mammon. Jelaskan kepada ini laki-laki belum dereng ini. Coba lebih jelas. Mammon yang enggak jujur ini seperti apa? Mammon yang enggak jujur itu harta benda dan kekayaan dibayangkan sebagai oknum yang berpengaruh buruk. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Korupsi bukan hal kecil. Leader S2 menggandakan harta yang bukan miliknya. bukan. Nambah uang. Nah, ya kacamata ya. Melakukan segala hal untuk mendapat uang, walaupun hal itu juga mau itu hal buruk tetap dilakukan asal dapat uang. Sedikit mirip tetapi tidak bisa mendapat 200 ribu. Ya, ini waktunya nggak ada, saya bisa ya, saya ini kan bisa ya, supaya saudara mengerti.
bukan sampai adik-adik, anak-anak coba perhatikan. Misalnya gajinya 100 juta, 10 juta. Ini misalnya. Boleh nggak? Saudara bisa dapat 10 juta. Ya. Persepuluhan berapa? Persepuluhan berapa? 10 juta, persepuluhan berarti 1 juta. Jelas di sini. Walaupun saudara tidak sampai di situ, di STK, saya tahu saudara gaji persepuluhan sampai di mana saya tahu. Tapi malu membuka. Ya, tetapi bukan tujuan saya menjelaskan persepuluhan. Persepuluhannya 10 juta. Jelas gajinya, berarti persepuluhannya 5 juta. Pusing. Gajinya 10 juta, kok 5 juta? Ini dari Ambon. Dari Ambon. Kenapa? Karena dia sedikit stres karena terlalu jauh. Ulang lagi, waktunya nggak banyak. Perhatian, gajinya 10 juta, 10 juta, seperti biasa saudara. Berarti persepuluhannya sangat jelas 1 juta. Jangan salah paham. Ya, saya gereja-gereja sering keliling, mereka gajinya 5 juta, harusnya 500.000 persepuluhan, tetapi dia persepuluhan hanya 10.000. Amplopnya sangat jelas, persepuluhan dari Sumiati hanya 10.000. Tulisannya sangat jelas, Sumiati persepuluhan 10.000. Sambil bercanda ada artinya, supaya saudara jangan salah paham. Persepuluhannya persepuluhan. 10. Ya, berarti dia punya uangnya berapa? 9 juta. Ya, 9 juta. 9 juta harusnya gimana? 9 juta ini harusnya gimana? Ini misalnya 9 juta, ini kan uangnya saya, ya sebagian beli rokok lah. Sebagian saya beli minum alkohol, enak sekali minum bir, ya kan? Setelah uang masih ada sisa, dia perlu pacaran, jadi dia membawa resto yang istimewa, jadi dia suka udang mahal, ikan mahal dia beli. Nah, habis 9 juta habis. Mammon yang gak jujur, maksudnya saudara perhatian, mammon yang gak jujur itu adalah 9 juta jangan sembarangan pakai. Itu juga 9 juta juga, itu uang itu mempunyai, bukan uang 9 juta itu saya punya, saya satu bulan kerja setelah dapat 10 juta, ini adalah hasil pekerja saya. Salah. Tetap 10 juta itu adalah semua milik 9 juta pun juga tetap harus pakai uang sesuatu untuk berbuat baik. Untuk mencari jiwa. Untuk memberi perkara yang kecil supaya dia bisa hidup seperti Lazarus. Jangan tidak memberi makan kepada Lazarus, karena 9 juta itu adalah mammon yang gak jujur pun juga memperhatikan semua orang yang miskin-miskin. Nah, karena kaya dan miskin itu adalah bukan fakta yang sedang kita mengambil persepsi yang baik, bukan. Kita hanya melihat perkara yang kecil, mammon yang tidak jujur
harus memberi kepada orang miskin seperti Nasaro, harus memberi sesuatu orang yang janda, memberi sesuatu orang yang belum cukup untuk sehari-hari. Itu yang maksudnya barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil. Untuk apa? Mammon yang itu jangan habis. Ini karena uangnya saya. Bukan. Nah, utamakan Tuhan di atas segalanya yang baik. Jangan biarkan harta atau materi menjadi Tuhan dalam hidup kita. Justru itu mammon yang enggak juga harus, menurut pandangan saya, bagaimana bisa memberi sesuatu supaya dia diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Tim musik maju. Uangnya ini saya kembali kepada saya sendiri. Amin. Minggu depan kalau ada kesempatan saya keluar lagi uang untuk memberi kepada orang-orang yang belum jelas, tapi saya suka memberi kepada orang Nasaro. Saudara adalah Nasaro karena Miskin. 1 Korintus pasal 10 ayat 3, suara kencang bersama-sama dengan semuanya. Sama seperti 1, 2, 3. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Lomu yang hidup. Jangan terlambat. Lomu yang hidup. Lomu yang hidup. Berikut. Sampai betul caranya. Lomu yang hidup. 1, 2, 3. Lomu yang hidup. Supaya semangat. Lomu yang hidup. 1, 2, 3. Ya.
kadang kita lupa setelah mati kita mau kemana. Oleh karena lebih fokus untuk dunia. Setelah kami mendengar firman Tuhan hari ini, bukan nasaro atau bukan karena orang kaya, kita barang siapa perkara yang kecil harus setia kepada, walaupun mamun yang gak jujur. Itu adalah bukan mempunyai uang saya, itu adalah mempunyai uang Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana Tuhan untuk mencari jiwa yang baru, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.